Ibu Siti Munjayana, Kepala Sekolah SDN 01 yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama ya, dalam keadaan sehat dan semangat ya. Yang kedua, salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. STIM literasi numerasi dengan Kodim ya, KKA, TKA dan asesmen nasional. Jadi hari ini mungkin yang saya sampaikan ini tidak jauh berbeda dengan yang Ibu Kepala Sekolah dapatkan, karena yang PM maupun KKA untuk yang guru itu lebih detail ya Pak ya. Mungkin dari penyusunan rencana pembelajarannya sampai bagaimana pembelajaran di kelas ya. Kalau memang itu sudah dilaksanakan dan nanti di sini ada observasi juga ya. Di sini pendekatannya memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Dan beberapa definisi-definisi lain menurut para ahli. Kata kuncinya di sini adalah ketika pembelajaran mendalam itu dilaksanakan, apa sih latar belakang? Salah satunya latar belakang adalah ketika ada fenomena school without learning. Sudah pernah saya sampaikan ya, adanya anak-anak yang sekolah tetapi mereka tidak belajar. Datang ke sekolah tapi mereka tidak belajar. Berapa banyak siswa SMP yang tidak bisa membaca? Berapa banyak di video-video yang beredar SMA tidak bisa perkalian dan seterusnya ya. Maka pembelajaran dalam materi yang dipelajari bisa jadi sedikit tetapi sangat detail, persis seperti Bapak Ibu ketika kelas 6 membahas ini ya, apa namanya, bedah kisi-kisi itu ya, ada materi sedikit tapi dibahas, itu sama. Dan itu nanti dikaitkan dengan kontekstual, dengan digitalisasi, dengan apa namanya, ada prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Ini sering teorinya sudah kita laksanakan. Yang perlu kita ingat adalah poin dari PM 3 prinsip apa saja Bapak Ibu pernah saya sampaikan? Dikatakan berkesadaran, bermakna, menggembirakan ya, menggembirakan itu. Dan ada pengalaman belajar, apa saja pengalaman belajarnya di situ? Memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran kan pasti ada tujuan pembelajaran yang disampaikan ya. Kemudian materinya bagaimana anak-anak bisa memahami materi, kemudian bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya adalah menyenangkan, menggembirakan. Anak langsung terlibat aktif di dalamnya kan seperti itu ya. Cara teori seperti itu. Nah nanti bagaimana desain untuk pembelajarannya mungkin yang dari fintech mungkin akan lebih detail, tapi paling tidak kami akan menyampaikan sedikit dan ada beberapa versi tidak mutlak seperti itu. Ya kan apa? Desain pembelajaran yang membuat guru sehingga tidak boleh ketika itu disalahkan. Oh ini desain pembelajaran, tidak boleh. Yang penting komponen wajib yang ada di situ harus masuk. Ya, kalau pembelajarannya RPP-nya berbasis pembelajaran, ada pengalaman belajar, harus ada prinsipnya, kemudian harus ada apa di situ? Ada kemitraan pembelajaran, praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital, yaitu kerangka pembelajaran itu masuk, ya, begitu ya. Nah,
Nah, model pembelajaran, kalau tadi pendekatan, kalau pendekatan ini melalui pembelajaran mendalam, maka ada beberapa strategi dan model-model pembelajarannya lain, ya, misalnya pembelajaran model PBL, PJBL, ada inquiry macam-macam ya, Ibu ya. Refleksikan, dia bisa menerapkan dan bisa memecahkan masalah, ya, dengan ide-idenya sendiri. Mungkin ada rob di daerah atas, ada mungkin longsor, hasilnya kalau dari aman Bu, tidak ada banjir misalkan. Tetapi di sini ternyata banyak sawah-sawah yang sudah berubah menjadi perumahan. Masalah enggak itu? Masalah perubahan iklimnya apa? Misalkan itu ada pangan, ketahanan pangannya. Ketika persediaan pangan karena sawah itu menjadi perumahan, maka persediaan jadi sedikit. Itu bisa dijadikan masuk di PPI-nya, di mapel Bapak Ibu, silakan ya, masukkan itu, kemudian diberi tanda integrasi PPI, ya, itu. Kemudian, nah contohnya ini, ya, ini untuk bencana-bencana, kemudian ketahanan pangan, kemudian hemat air, itu sudah masuk di PPI, ya. Atau mungkin pencemaran udara, ya. Ini integrasinya di kelas ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh fase A, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, itu sudah masuk di PPI, ya, diterapkan di sini. Jadi tujuan pembelajaran dicantumkan, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar dan penguatan, cantumkan semua, ya, cantumkan semua di sini. Oke, kemitraan belajar, guru melibatkan guru informatika karena ini SMA ya. Kemudian pengalaman belajarnya, langkah-langkah pembelajaran di pertemuan 1-3. Bapak Ibu ketika mendesain pembelajaran sampai pertemuan berapa tergantung jam yang Bapak Ibu desain di situ dan kedalaman materi. Pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ini adalah desain pembelajaran singkat dari model yang disajikan tadi. Ini kan modelnya apa ya? Nah, sintak menentukan pertanyaan mendasar ya. Cantumkan pengalaman belajar memahami, ya, memahami, dan prinsip pembelajarannya boleh disertakan di sebelah kanan. Ya, tidak harus urut. Ketika di situ berkesadaran bermakna bolak-balik tidak apa-apa. Berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Atau mungkin di awal kok langsung menyenangkan, bisa saja, ya. Itu dicantumkan di situ, diberi keterangan. Kemudian pertemuan kedua adalah, jadi misalkan gini Bapak Ibu, tidak harus dalam satu pertemuan itu sintak pembelajarannya selesai. Misalnya di proyek ada 3 pertemuan. Di awal kan tidak langsung proyek ya. Di awal itu langsung misalkan pemahaman dulu, bereksplorasi dulu. Berarti nanti proyeknya pertemuan kedua gitu loh. Jadi selesai dalam satu rangkaian pembelajaran. Dan mengambil panah kemudian diletakkan sembarang juga ya, tapi bagaimana dia bisa menuju ke tujuannya nanti masuk. Nah, ini jika maka ini termasuk aktivitas unplug-coding. Susun balok termasuk unplug-coding. Nah, ini termasuk unplug-coding. Ini untuk membuat ini pakai yang AI Canva bisa, ya, coba saja. Nah, kita ke sini aktivitas. Bagaimana anak memberikan perintah? Jadi biar kita itu paham, sih jenis coding itu seperti ini gitu loh. Ya, ada instruksi, anak bisa memecahkan masalah, bisa menuju ke tujuan yang diinginkan. Siapa yang akan menjadi programmernya? Programmernya. Ada yang mau menjadi robotnya? Silakan di sebelah sana, robot sebelah sana. Robotnya. Ini mau menjadi programmernya? Ya di sini, tetap di sini nggak apa-apa. Baik. Nah, berarti perintahnya kurang jelas. Kurang jelas. Ya, oke. Nah, jalan kita paling tangan. Ya. Karena ini terbatas, berarti ini seolah-olah jalan yang harus dilewati ini. Katakan di situ banyak ya. Tapi tujuan kita jadi anak itu misalkan di situ banyak, tapi untuk menuju yang lebih cepat, yang lebih aman, nah, sama-sama sampai tapi waktunya lebih lama. Jangan dipilihkan dia. Tapi ini seolah-olah kita sudah mendesain bahwa ini adalah jalan yang harus dilewati, maka perintahnya harus cepat. Misalkan ini sampai ke Kota Merah jalan berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah, oke.
Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Jalan. Oh. Terus hadap belok kanan. Oh, belok kanan. Ya, hadap kanan. Maju 1 langkah. Ya, hadap kiri. Maju 1 langkah. Maju lagi 1 langkah. Hadap kanan. Maju 2 langkah. Ya. Jangan ambil senang. Masih ada batas. Masih ada batas. Ini soal masih ada batas. Ya. Oh, berarti geser ke kiri 1 langkah. Ya. Maju 1 langkah. Hadap kanan. Ya. Silakan ambil senang. Ini sama sebenarnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain sendiri menggunakan nanti kertas, ya. Mungkin ada berapa kotak harus dibuat sendiri, ya. Kalau di SDWT sampai praktek, ya. Ini karena dari pagi sampai ini, ya. Praktek kemudian disimulasikan, tidak ada yang membuat gunting-gunting di tanda tempel, anak harus membuat pemilih. Disediakan ini panah kanan, panah kiri, belok terus nempel-nempel, gitu ya. Itu termasuk angka coding, bagian dari coding, ya. Jadi kita jangan berpikir coding terus harus ada komputer dan macam, pakailah angka coding, ya, desain sendiri, gitu ya. Jadi kalau perintahnya tadi tidak sesuai, ya nanti robotnya juga akan salah menjalankannya, ya. Kalau belum diperintah ambil, ya jangan ambil, gitu ya. Nah kalau misalnya perintahnya lompat, ya lompat. Tadi sebenarnya kakeknya jalan, ya, tapi kalau tadi perintahnya geser sih tidak apa-apa. Ya, tapi paling tidak untuk jalan itu kan mesti menghadap ke sana, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ini masuk. Kemudian berikutnya adalah etika kecerdasan artifisial yang di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI dan harus dengan bijaksana. Ketika ini dimanfaatkan, hati-hati kalau anak-anak sekarang diberi PR gurunya kemudian dipakai AI, maka dia langsung dapat jawabannya. Tetapi mungkin anak itu akan tidak bisa berpikir kritis. Kenapa? Dia akan menjaga gitu ya. Maka manfaatkan itu dengan bijaksana. Bapak Ibu ingin membuat RPP, model pembelajaran mendalam, silakan Bapak Ibu bisa sebagai asisten, sekali lagi sebagai asisten, bukan sebagai yang harus membuatkan putar, tidak ya, tapi asisten saja untuk referensi. Tetapi kalau di sini di AI itu perintahnya salah, nanti tidak sesuai harapan. Memanfaatkan aplikasi yang ada di internet, ya, untuk bisa dimanfaatkan secara bijaksana agar anak-anak tidak terjebak. Sekali lagi, PR langsung buka ChatGPT, akhirnya dia tidak bisa ketika ujian dia tidak bisa berpikir sendiri. Kenapa? Karena biasa pakai itu. Sama ketika menghitung dengan kalkulator, ya, ada PR gurunya tidak tahu, ngitungnya pakai kalkulator. Tapi ketika ujian ternyata dia tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kalkulator, ya. Ini sekilas inti dari coding. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu yang akan menjadi guru model dengan pembelajaran KKA dan PM, nanti silakan kesiapannya kapan, tapi jangan terlalu lama. Silakan untuk berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mendesain soal-soal versi untuk TKA. Dan kalau saya baca di edaran yang kedua itu ada sertifikatnya, bahkan sertifikat TKA yang mengajar kelas 6. Ya, siap-siap. Apakah tahun ini kita belum tahu, di situ tidak wajib, tapi kita belum tahu regulasi ke depan harus dilaksanakan atau tidak. Siapkan untuk anak, ya. Di samping yang AM kan hampir ya ini ya, yang ini juga TKA siap-siap. Itu modelnya soalnya ya hampir sama seperti yang AM, tapi lebih kompleks lagi, Bu. Ya, saya akan bisa tunjukkan aja nanti kalau pas ini. Ya, saat saya ulang di bagian belakang, ya. Itu untuk TKA. Jadi sekali lagi Bapak Ibu siapkan anak didik kita betul-betul menjadi anak-anak yang siap untuk terjun di masyarakat untuk bersaing dengan dunia global, tetapi tetap menggunakan etika dan punya fondasi agama yang kuat, ya. Intak, tidak hanya intak, tetapi intak iman dan takwa, karena memang sudah banyak persaingan, ya. Itu ya. Maaf atas segala kekurangan. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang kelihatan saya anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, itu termasuk Bapak Ibu
namanya yang tadi itu adalah pagi ceria. Jadi pagi ceria itu berdoa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, kemudian senam, ya, kemudian jarinya dipopikan seperti itu. Ya. Kemudian pada kegiatan 7 KAYA ini, ya, Bapak Ibu juga paling tidak menampilkan video tentang 7 kebiasaan hidup sehat. Cari di YouTube banyak. Ya, jadi nanti di situ ada tampilan video mulai dari bangun pagi sampai tidur. Itu paling tidak apa di perkelas atau mungkin satu dijadikan satu atau mungkin paling tidak ada pernah dilaksanakan itu. Ya, dan silakan browsing banyak versi. Ya, saya juga tadi sudah lihat di YouTube. Kami belum saya kirim, ya nanti contohnya saya kirim seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan sekolah sehat, semua sekolah itu sekolah sehat. Ya, jadi ini gerakan sekolah sehat, GSS, gerakan sekolah sehat. Apa saja yang harus kita lakukan di implementasi ini ya? Ini nanti ada di surat edaran Dirjen PAUD Dikdasdikmen ya, nomor 1725 ya tentang gerakan sekolah sehat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pedoman yang ada di situ. Kalau misalkan mau browsing silakan, kalau tidak saya punya filenya nanti saya kirim juga ya. Karena kalau saya kirim terus di grup nanti tidak terbaca mana yang numpuk-numpuk ini, jadi satu persatu. Nanti saya kirim ke, karena sudah benar sih, saya kirim ke Ibu nanti ya. Nah di situ ya masuk Pak. Tapi ketika saya cek ternyata kalau tidak salah 17 atau itu tak cek kan udah jadi saya. Kalaupun minim, ya paling sekali-sekali lah ya, sekali atau mungkin separuh gitu. Jadi itu edukasi ke anak. Jadi anak nanti akan tahu sendiri. Ketika dia ke warung, dia cek dulu ada gulanya. Kalau dia sudah makan seperti itu, dia akan kontrol diri. Ya misalkan minuman kemasan, kok ini gulanya sudah 10. Berarti nanti habis itu dia harus minumannya air putih. Dan untuk yang lainnya mungkin seperti itu. Dan tentunya untuk menjalankan semua program-program seperti tadi yang sudah disampaikan atau sudah diluncurkan oleh Bapak Menteri, tentunya kita tetap mengharapkan informasi, mengharapkan bantuan, pendampingan tentunya untuk bisa mewujudkan itu semua. Dan